Bab 46. Perhatian. Iya, dedenya Genta bakal lahir dalam minggu-minggu ini. Jelas Alana dengan nada lembut pada anaknya. Ia mengusap kepala anaknya yang masih setia di dalam gendongan dedinya. Asik, dedeknya Genta bakal lahir. Genta bisa main sama dedek, kata Genta dengan suara riang. Benar itu Alana, tanya ayah dengan nada bahagia. Ayah senang karena bakal meminang cucu baru. Dia sudah tidak sabar. Iya, katanya dokter tadi, dalam 3-4 minggu lagi Alana akan melahirkan. Mungkin bisa lebih cepat. Doakan saja ya supaya ayah cepat gendong cucu lagi. Dan Genta akan ketemu sama dedeknya, ujar Saka sambil mencubit hidung Genta yang sedang dalam gendongannya. Saka, bukannya ibu tidak senang dengan kabar gembira ini. Tapi apakah kamu sudah tahu kalau Yara juga masuk di rumah sakit ini? Dia menyusul kamu dari Penang. Mungkin karena dia kelelahan, penyakitnya kambuh. Dan kamu tahu sendiri kalau dia tidak boleh pikiran dan tidak boleh kelelahan. Kata ibu mengingatkan kondisi Yara yang juga ada di rumah sakit yang sama. Ya bu, Saka baru saja tahu dari Alana dan Leo. Ketika Saka hendak menengoknya, Leo bilang kalau Yara diisolasi karena imun tubuhnya melemah drastis. Karena Saka baru sembuh, Saka juga harus dicek dulu supaya Saka tidak malah menambah penyakit Yara. Jadi Saka harus menunggu besok kalau mau nengokin Yara, kata Saka sambil menghela napasnya dalam-dalam. Nah, susahnya Alana juga lagi dalam masa bedrest total karena mulut rahimnya menipis sehingga takutnya terlalu banyak gerak yang membuat dia pendarahan. Jadi sementara ia harus bedrest sampai masa tidak dapat ditentukan. Mungkin bahkan dia bisa bedrest sampai melahirkan. Tadi Alana ngeyel mau nengokin Yara, padahal dia baru saja keluar dari ruang gawat darurat gara-gara pendarahan. Lanjut Saka lagi sambil mengusap rambut Alana dengan sayang. Sedangkan Alana hanya diam saja. Suaminya itu memang sukanya melapor-lapor sama ayah dan ibunya. Kalau begini, ke ruang gerak Alana jadi terbatas. Dia sudah bisa membayangkan kalau bakal di atas tempat tidur terus sampai melahirkan. Bakalan bosan deh. Genta yang memeluk dedinya dan menyadarkan kepalanya yang kecil di dada dedinya yang nyaman. Mungkin karena ia juga mengantuk, Genta pun tertidur nyaman di dada dedinya itu. Saka juga nampak menepuk-nepuk punggung Genta dengan sayang. Ia tahu kalau Genta tertidur di gendongannya. Sebentar bu, Saka mau tidurin Genta di ranjang Saka saja. Kasihan kalau Genta harus tidur di gendongan Saka, kata Saka sambil masih terus menepuk-nepuk punggung anaknya itu dengan halus, supaya anaknya tidak terbangun. Genta biar ikut kakek di hotel saja. Jangan tidur sini, emang kamu kira ini hotel, ini rumah sakit. Sak, kasihan Genta, kata ayah tidak setuju. Ayah Langit berpendapat kalau ini rumah sakit, sebersih-bersihnya pasti tetap banyak kuman kan. Lebih baik dengan kakek neneknya saja, toh Genta itu anak yang mandiri. Iya kakek, ini Sakas cuma naruh doang. Nanti kalau ayah pulang tinggal gendong saja. Jelas Saka sedikit mencibir kepada ayahnya yang lebih protektif dengan cucunya ketimbang dengan anaknya sendiri. Saka, ibu dan ayah mau pulang dulu saja. Kalian harus banyak istirahat. Ibu juga kasihan sama Genta kalau harus tidur di ranjang rumah sakit. Yuk ya, Alana, kamu jangan sampai kecapean juga. Ingat, jangan sampai anak kamu kenapa-kenapa. Nasihat ibu sambil mengajak ayah Langit yang sudah menggendong Genta. Iya bu, Alana juga gak mau sampai terjadi apa-apa sama dedek, kata Alana sambil mengelus perutnya yang buncit. Ya wes,
Kamu langsung istirahat. Ayah dan ibu pamit, kata ayah langit. Saka dan Alana langsung mencium tangan orang tuanya dengan takjim. Alana dan Saka terdiam saat mereka hanya kembali berdua di dalam kamar. Kali ini Saka benar-benar bertobat dari keomesannya. Ia hanya memandang Alana dan mengelus keningnya. Ia ingin Alana cepat istirahat, supaya bayi dalam kandungannya sehat dan lahir normal pada waktunya. Tidurlah sayang, kata Saka sambil mengelus kening Alana. Belum bisa tidur, Bi, rengek Alana dengan nada manja. Kenapa? Tanya Saka dengan nada heran. Mungkin Dede kangen sama kamu, Bi, jawab Alana sambil malu-malu. Hah, yang benar? Tanya Saka dengan nada sukacita. Hubi, emang kamu gak kangen sama kami berdua? Tanya Alana dengan nada kesal. Aduh Momi sayang, Hubi rindu banget sama kamu dan Dede, sahut Saka cepat. Ia gak mau Alana ngambek gara-gara salah bicara. Kamu tahu gak sayang, waktu kemarin itu aku baru mimpi. Aku mimpi kamu itu berlari menjauh dari aku. Aku berusaha mengejar kamu, tapi kamu selalu berlari. Kamu menghindar dariku. Aku sedih banget. Aku berjanji kalau aku berhasil menemukanmu, aku gak akan melepaskan kamu lagi. Aku akan berubah seluruh sikapku. Aku mau kita mulai semuanya dari awal. Jelas Saka menceritakan ia tidak sadar diri berhari-hari itu. Saka rindu setengah mati dengan Alana, tapi ia berusaha menahan hatinya. Ia tidak mau terlihat tidak adil dengan Yara. Itulah yang menyiksa Saka. Bi, aku juga merindukanmu, jawab Alana malu-malu. Tidurlah sayang, kasihan kalau Dede harus begadang karena kamu tidak tidur. Ingat nasihat dokter, bed rest total, ujar Saka dengan lembut. Bi, tetap gak bisa tidur, rengek Alana lagi. Sini, Hubi akan naik ke ranjang kamu dan tidur sambil memeluk kamu. Biar kamu bisa cepat tidur. Mau? Tanya Saka lagi. Mau Bi, jawab Alana sumaringah. Alana sudah kangen dipeluk oleh Saka. Entah itu emang ngidamnya si Dede atau emang maunya Alana sendiri. Begitu berada di dalam pelukan suaminya yang nyaman dan hangat, mata Alana jadi berat. Tak butuh waktu yang lama, Alana pun memejamkan matanya dan terbang ke alam mimpi. Saka hanya memandangi wajah Alana yang cantik. Ia terasa seperti mimpi saat Alana tertidur dalam pelukannya. Beberapa hari yang lalu, jangankan bisa memeluk tubuhnya dengan perut buncit Alana yang sangat ia rindukan itu. Mendengar suaranya pun Saka tak bisa. Sekarang ia sangat bersyukur banget bisa kembali memeluk Alana dan merasakan anaknya yang bergerak sangat aktif di dalam perut Alana. Dek, Dedi sayang banget sama kamu. Sehat-sehat di perut Mumi ya. Dedi pengen kamu ketemu sama kamu. Jangan nakal. I love you, bisik Saka sambil memeluk perut Alana dan mengusap tonjolan di perut Alana. Sementara Alana sama sekali tidak terganggu dengan aktivitas Saka mengelus perutnya karena sudah tertidur nyenyak. Saka hanya memandangi wajah Alana yang cantik. Ia merasa seperti mimpi saat Alana tertidur dalam pelukannya. Saka menarik tubuh Alana lebih dekat, sehingga kepala bersandar penuh di dadanya yang bidang.
membuat Saka punya akses penuh untuk menciumi kepala Alana dan menghirup wangi sampo yang masih melekat di sana. Aroma Alana membuat Saka menjadi rileks, membajangkan mata dan ikut melayarkan dirinya ke alam mimpi bersama dengan Alana. Morning sunshine. Sapa Saka kepada Alana yang baru bangun. Alana mengelitkan tubuhnya yang pegal dan melemaskan otot-ototnya yang kaku. Bi, kamu nggak tidur? Tanya Alana dengan heran. Alana melihat suaminya itu sudah tampak segar dan sedang mengecek ponselnya saja. Padahal Saka emang sudah bangun sedari subuh tadi. Dan sesudah ia melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat, ia langsung melaksanakan pekerjaan yang sudah ia tinggalkan selama berhari-hari. Tidak sadarkan diri di rumah sakit. Tidur dong sayang, bahkan tadi malam aku tidur nyenyak banget karena sambil memeluk guling yang bisa mendesah ketika dipeluk. Sindir Saka dengan senyuman yang tidak lepas dari raut wajah yang tampan. Hah? Meluk guling yang bisa mendesah? Emang kamu meluk siapa sih, Bi? Tanya Alana heran. Memeluk kamu lah cantik, jawab Saka sambil menghampiri Alana yang sudah terduduk di ranjang. Tidur kamu nyenyak kan? Tanya Saka sambil mengelus dagu Alana. Saut Alana sambil mengangguk. Mungkin karena ditungguin sama Saka, tidur Alana jadi tampak lebih berkualitas. Sudah berbulan-bulan Alana tidak bisa tidur dengan nyenyak. Alana tampak sedang beringsut turun dari ranjangnya. Aktivitas ini ditangkap oleh sudut mata Saka yang tadinya sudah kembali menyelesaikan tugas-tugasnya yang sudah dikirim Leo melalui email. Mau kemana sih sayang? Tanya Saka dengan lembut. Mau buang air kecil, Bi. Tanpa babi-babibu, Saka langsung menggendong Alana ala beridal yang membuat Alana menjerit kecil karena kaget dan langsung mengalungkan kedua tangannya di leher Saka. Ayo Tuan Putri, silakan kalau mau buang air kecil, kata Saka sambil menundukkan Alana dan mendudukannya di kloset. Keluarlah dulu, Bi. Nggak bisa, aku akan nungguin kamu di sini. Saka kekeh dengan pendiriannya. Bi, aku mau buang air kecil. Kalau ada kamu, aku nggak bisa. Karena aku nggak bisa buang air kecil dilihatin. Aku malu tahu, Bi. Ya ampun Alana, Mahen istriku tercinta. Aku sudah mengenal seluruh bagian dari tubuhmu luar dalam. Bahkan aku sudah pernah merasakan. Ubi, jangan mesum. Potong Alana cepat. Alana sayangku, istriku tercinta. Sapa yang aku omongkan kan emang benar, kata Saka lagi. Ih, sebel. Aku malu. Lagian habis buang air kecil, aku juga mau mandi, Bi. Dokter bilang kamu belum boleh mandi dulu sayang. Karena berdiri itu terlalu lama. Itu berbahaya buat kandunganmu saat ini. Nanti aku akan mandiin kamu di ranjang saja sambil meraba tubuhmu yang telah Ubi mesum. Seru Alana sebal. Pagi-pagi Saka sudah menggodanya dengan kemesumannya. Astagfirullah sayang, kamu sudah selesai buang air kecilnya. Kamu berbalik dulu dong. Hais, iya. Ih, manjanya istriku, kata Saka sambil membalikkan tubuhnya. Setelah mendengar Alana berkata selesai, Saka langsung berusaha membuka baju Alana yang segera ditepis oleh tangan Alana. Bi, kamu ini loh, mau apa? Tanya Alana dengan gemas. Karena Saka tidak mau menyerah untuk mencoba membuka pakaian Alana. Mau mandiin kamu lah, aku buka bajumu dulu di sini.
terus menggendong kamu di ranjang, lalu baru memandikan kamu pakai waslap, jelas Saka sambil memandangi Alana. Aku bisa mandi sendiri sambil duduk di sini saja, kata Alana sambil memulai membuka bajunya sendiri. Nah, aku cuman bantuin kamu sayang, kata Saka sambil menelan salipannya berkali-kali melihat gundukan dada Alana yang sudah mulai menyembut saat baju hamil. Alana sudah terbuka bagian atasnya. Bi, tangan kamu tuh ya nakal banget. Aku bisa sendiri, Bi, serga Alana saat tangan Saka kembali menyenggol dadanya saat membantunya membuka baju bagian atas. Gak sengaja sayang, kata Saka sambil tidak henti-hentinya matanya jelalatan dan menelan silpanya serta menahan Junio agar tidak menyerang Alana. Susahnya itu minta ampun, tapi Saka harus tahan karena ia tidak mau dianggap sebagai orang yang hanya menginginkan Alana sebagai pemuas nafsunya saja. Padahal ia perhatian sama Alana karena Alana istrinya sah. Dan karena ia benar-benar mencintai Alana, Saka kadang bingung. Nanti kalau ia tidak menjamaah dengan Alana, dikatain dirinya tak mencintai Alana lagi. Netizen, oh netizen, Saka sampai nggak tahu apa yang harus ia lakukan supaya netizen ia mendukungnya. Saka menepuk jidatnya dengan perlahan. Bi, aku mau mandi saja. Jangan waslap doang. Rasanya tubuhku itu lengket loh, Bi, kata Alana menatap Saka sambil menutupi bagian atas tubuhnya yang sudah tidak bisa mengenakan apa-apa dengan kedua tangannya. Saka harus membuang muka untuk tidak terlalu fokus di tubuh Alana. Bagaimanapun dia itu laki-laki normal. Bab 47, Yara dan Alana. Bi, aku mau mandi saja dengan waslap doang. Kalau disungguhin pemandangan 18+ macam begini pagi hari pula, dimana kalau pagi hari itu Junio lagi aktif-aktifnya. Bagaimana coba Saka harus menahan. Tapi ia mau membuktikan pada para netizen yang menghujatnya kalau ia pasti bisa bertahan. Ia mencintai Alana bukan karena hanya ingin memuaskan Junionya, tapi karena ia benar-benar tulus menyayangi sahabat kecilnya. Ia sadar ia nyaman bersama Alana dan menyukai Alana dari dulu. Walau dulu ia mengkamuflasenya dengan pemikiran kalau ia hanya sahabat baik. Alana main istriku tercinta, WhatsApp dulu saja ya, nanti sore kamu mandinya. Kamu nggak mandi saja aku tetap suka, kamu juga tetap wangi kalau kamu nggak mandi, rayu Saka sambil membelakangi Alana. Ia mencari waslap sekali pakai yang tersedia di dalam kamar mandi itu. Ketika ia membalikkan badan, Saka terkejut karena Alana sudah melepaskan seluruh bajunya. Bi, apa kamu bawain baju ganti buat aku? Tanya Alana dengan santai. Aku sudah menyuruh Leo mengambilnya di rumah ibu, saut Saka terbata-bata. Ya Allah, kuatkanlah Junio dari godaan istri yang baheno. Masya Allah, Alana istri yang hitungannya nggak peka, tahu suaminya itu menahan diri, bertingkah alim, tapi masih saja digoda saja. Sabar Saka, kamu harus kuat, kamu pasti bisa, semangat. Bi, kamu kenapa sih dari tadi menghadap ke sana melulu? Gimana caranya kamu waslapin aku coba? Sudah, biar aku sendiri yang bersihin, serga Alana saat Saka hanya salah tingkah dan tidak mau menatap Alana. Gimana bersihinnya kalau nggak diliatin? Ini aku lagi nyari waslapnya sayang. Iya, tapi cepatlah sedikit. Dingin tahu Bi, rengek Alana manja. Sebenarnya Alana itu lagi menjebak, merayu apa menggoda dia ya. Pautin Saka lagi.
Ia tidak kembali memandang istrinya yang menunggu di waslapin. Allahu Akbar. Tubuh istrinya terlalu indah untuk dibiarkan saja. Saka menelan silpanya lagi. Kamu kuat Saka, kamu pasti bisa. Sayang, waktu aku tidak sadarkan diri, yang mandiin aku siapa? Tanya Saka berusaha mengalihkan perhatiannya dari dada Alana yang melambai-lambai minta, sudahlah. Kamu waktu tidak sadarkan diri, kamu nggak mandi, Bi. Kok gitu? Kamu tahu? Tanya Saka dengan nada heran. Bukannya Alana nggak mau nyebut dia. Bahkan Alana nggak menyembunyikan diri. Ya tahulah, kan aku pura-pura jadi asisten pribadimu. Makanya dokter Indra itu tuh tahunya aku ini cuma asisten pribadimu, bukan istri kamu. Jelas Alana dengan santai. Alana nggak melihat perubahan ekspresi Saka yang makin gelap saat Alana menyebut tentang dokter Indra. Oh, lalu masa aku nggak dibersihin sama sekali? Tanya Saka dengan penuh selidik. Itu aku yang bersihin kamu. Soalnya pas ada suster yang mau waslapin kamu, aku bilang kalau kamu nggak akan mau dibersihin orang lain. Jadi aku yang bersihin kamu. Lah, kamu berarti nungguin aku dong pas aku nggak sadar kemarin. Jawab Alana mengangguk-ngangguk menggemaskan. Jadi ceritanya kamu kemarin pas tahu aku sakit, terus kamu tubuh aku, pura-pura bersihin tubuh aku dan nungguin aku terus gitu, tanya Saka dengan nada menggoda. Ia melihat istrinya mukanya merah. Masya Allah, cantiknya double. Ya nggak gitu, masa kamu mau dibersihin sama perawat? Aku juga nggak terusan nungguin kamu kok. Aku datang kalau nggak ada Leo. Jadi aku nungguin tapi diam-diam gitu, kata Alana sambil memainkan jari-jarinya. Saka yang sudah turun on karena melihat tubuh istrinya yang berisi dan perutnya yang buncit semakin on melihat kelakuan istrinya. Junionya sudah kayak tiang bendera. Tenang Junio, hari ini kamu harus puas dengan baik bernyanyi solo. Sudah selesai, Saka sengaja tidak berlama-lama melakukan waslap di tubuh Alana supaya ia tidak tergoda untuk melakukan hal yang lebih dari itu, apalagi anak dalam kandungan Alana menjadi taruhannya. Demi Alana dan anak yang dikandung Alana, ia harus menahan Junio karena keras. Ia juga sedang menjaga image-nya dan membuktikan di hadapan para netizen yang sering mengatakan bahwa ia hanya ingin menjadikan Alana sebagai pemuasnya saja. Itu adalah keliru. Saka keluar dari kamar mandi dan langsung ke ruang kamar di mana baju Alana sudah disusun rapi oleh ART yang tadi malam dibawa oleh Leo untuk membereskan baju-baju milik Saka dan Alana, serta membeli baju-baju baru juga untuk kebutuhan Yara di kamar sebelah. Sayang, ini baju kamu. Mau dipakaikan di dalam kamar mandi atau diranjang saja? Tanya Saka lagi. Alana langsung minta ganti di atas ranjang saja. Sebelum menghidung Alana keluar, Saka mengunci pintu kamar dulu. Saka menggendong Alana yang sudah dihandukin, segera diganti bajunya dibantu oleh Saka di atas ranjang. Sumpah, Saka benar-benar menahan diri. Ia hanya kadang dengan sengaja menyenggol dada istrinya yang tampak mentok dan mencium rambut Alana yang ada dalam gendongannya. Dada Alana yang cukup besar menggesek dadanya juga. Darah Saka mendesir hebat. Dan Alana hanya diam saja menerima perlakuan seperti itu dari suaminya. Apa jangan-jangan ia on juga, batin Saka. Setelah menyelesaikan tugasnya pagi itu, Saka izin Alana ke kamar mandi untuk juga mandi dan membersihkan diri dengan cepat sekaligus mengajak Junio bernyanyi solo. Keluar dari kamar mandi, entah kenapa hati Saka berbunga-bunga.
Dia merasa menjadi laki-laki yang paling jantan karena ia benar-benar bisa menahan gairah yang luar biasa dan tidak mengajak istrinya untuk wik-wik atau berbuka puasa walaupun ia sangat tergoda untuk melakukan bersama Alana. Ia gak mau dikatakan hanya ingin menginginkan Alana sebagai pemuasnya saja. Ia mencintai Alana juga anak dalam kandungan Alana. Dan ia telah berhasil membuktikan para netizen kalau anggapan mereka salah. Saka mencintai Alana juga anak dalam kandungan Alana. Dan Saka juga telah berhasil membuktikan pada para netizen kalau anggapan mereka salah. Ia menjadikan Alana istrinya karena ia menyayanginya, bukan karena menjadikan Alana sebagai objek pemuas nafsunya. Bi, kamu sudah selesai mandi? Tanya Alana melihat rambut Saka yang masih basah. Iya, sahut Saka singkat sambil mengusai rambutnya yang masih basah dengan handuk supaya lekas kering. Lama amat Bi di dalam kamar mandi? Bi, tanya Alana dengan wajah yang polos dan menggemaskan. Saka hanya memalingkan wajahnya. Ia tidak mau tergoda dengan wajah Alana yang cantik itu. Saka sudah lulus ujian. Tadi masa gagal setelah sukses menidurkan Junio saat bersolo karir. Itu sekalian buang air besar, sahut Saka sekenanya. Bi, kamu mau nengok Yara sekarang? Tanya Alana. Ia berharap diajak oleh Saka. Tapi melihat betapa proaktifnya suaminya, ia yakin kalau dirinya tidak mungkin diberi izin. Iya, aku lagi nungguin dokter yang akan memeriksa Yara hari ini. Dan doktermu tidak mengizinkan kamu untuk kemana-mana. Apalagi ke tempat yang membuat kamu akan tambah sedih dan tertekan. So, jawabannya masih no. Kamu akan tetap berdress di tempat tidurmu sampai waktu yang tidak terbatas. Jelas Saka dengan nada diktatornya dan tidak bisa dibantah membuat Alana mencibir kesal. Bi, aku bakalan bosan. Aku akan menemanimu setelah mengurus Yara. Aku akan kembali untuk mengawasimu, sahut Saka ringan. Ya sudah, pergilah sana, ujar Alana dengan nada datar. Jangan marah, ini semua aku lakukan demi anak kita. Senyum dulu dong. Pinta Saka dengan nada jenaka. Ia ingin menghibur Alana yang tampak bete karena harus selalu berada di kamar rawat inap. Nanti sore aku akan memandikan kamu di ranjang ini. Mau mandi basah apa mandi kecing? Tanya Saka sambil mengendak Alana. Mandi kucing, emang kamu pikir aku kucing Bi? Tanya Alana sebal. Hahaha, udah gede tapi nggak tahu artinya mandi kucing. Tanyanya Mbak Google dulu sana. Jelas Saka sambil mengecup kening Alana dan bergerak menjauh. Keluar dari ruang inap Alana, Saka hendak mengurus istri pertamanya. Apa yang dilalui Yara sampai ia sakit seperti itu? Bahkan kata dokter, Yara mengalami penurunan imun tubuh karena saking drop tubuhnya. Di luar, ia langsung menemui Leo yang menunggunya di selasar lorong area VIP yang sudah disewa oleh Saka demi menjaga kenyamanan dan keamanan Alana dan Yara. Gimana dengan kondisi Yara yo? Tanya Saka sambil membaca dokumen-dokumen perusahaan yang diserahkan Leo kepadanya untuk ditandatangani dan untuk diperiksa. Belum stabil bos. Bahkan kondisi cenderung menurun. Sering anfal beberapa bagian dari tubuhnya juga mati rasa. Bos, saya khawatir. Bagaimana dengan anak buahmu yo? Bagaimana mereka bisa kehilangan Yara? Aku menggaji mereka bukan untuk bersantai. Aku menggaji mereka untuk menjaga Yara dan melindunginya. Bagaimana bisa Yara malah melarikan diri dengan kondisinya yang seperti ini? Hedrick Saka, Leo hanya bisa terdiam. Kalau Saka lagi marah besar seperti ini, lebih baik ia diam saja.
karena Saka kalau sudah benar-benar marah itu mengerikan. Temukan aku dengan dokter yang merawatnya. Aku ingin berkonsultasi. Apa yang seharusnya aku lakukan? Apakah aku harus pakai private jet untuk membawa Yara kembali ke Penang? Bos, dokter di Penang juga sudah give up. Semuanya tergantung pada sebuah kata yang bernama mukjizat. Mungkin mukjizat itu ada saat nanti Nona Alana melahirkan. Bukankah itu yang akan menjadi posion Ibu Yara? Menimang anak kandung Besaka, jawabnya sedikit lancang. Leo tahu persis penyakit Yara itu parah. Mungkin emang sudah jalannya bagi Yara seperti ini. Big cancer so before it not easy. Butuh yang dinamakan miracle. Mungkin Alana lah pembawa mukjizat itu. Yo, Alana pun dalam kondisi yang sangat butuh perhatian. Yara juga dalam kondisi kritis. Bagaimana ini? Alana pasti akan segera tahu apa yang terjadi. Kamu tahu sendiri, tak ada rahasia yang dapat kita sembunyikan dari dia kalau dia ingin tahu. Apalagi ia sangat ingin menjenguk Yara. Desa Saka frustasi. Ia mengacak-ngacak rambutnya dengan kasar. Ia memikirkan kondisi Alana yang belum boleh stres. Di sisi lain, Yara juga membutuhkan support bukan hanya dari dirinya, tapi juga dari Alana. Jangan buat Alana tahu dari orang lain. Pelajaran kemarin mesti jadi acuan penting kita, bos. Apalagi Nona Alana didukung banget sama ibu dan ayah. Lebih baik bos jujur sama Alana. Kalau nggak mau Alana minggat lagi, nasihat Leo dengan wajah datarnya. Aku hanya takut Alana kenapa-kenapa. Ngomong saja bos, pelan-pelan. Nona Alana orang yang kuat kok. Kita tunggu info dari dokter seperti apa. Sekarang aku mau nengokin Yara, apakah sudah bisa? Tanya Saka dengan Leo. Leo rupanya sudah menghubungi dokter yang merawat Yara. Karena tak selang beberapa lama, dokter yang merawat Yara pun tiba. Seorang profesor dokter yang sudah parubaya, yang merupakan dokter senior di rumah sakit di Bandung ini. Pagi tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya dokter itu dengan sopan. Ia tahu saat ini ia berhadapan dengan keluarga pasien yang sedang kritis di dalam sana. Saya hanya ingin mengetahui secara detail apa yang menimpa istri saya. Saya juga minta saran dari dokter ahli seperti Anda untuk menindaklanjuti penyakit yang diderita istri saya, kata Saka setelah ia menjabat tangan dokter parubaya yang ternyata bernama dokter Wicaksono. Dokter itu menarik napasnya dan menghembuskannya perlahan, seolah ia ingin mengolah informasi di kepalanya supaya ia bisa memberikan info yang mungkin tidak terlalu mengejutkan keluarga pasien. Meski dokter ini sudah yakin kalau pihak keluarga pasien sudah siap pada sesuatu yang terburuk sekalipun. Saya dengar pasien ternyata melarikan diri dari rumah sakit di Penang ya. Kasusnya cukup rumit karena sebenarnya pasien juga sudah pasti sadar kalau tubuhnya kian melemah dan hanya keajaiban Tuhan yang bisa membantunya. Anda dan keluarga sebagai orang terdekatnya harus bisa menyiapkan hati untuk segala kemungkinan terburuk untuk pasien. Sekalipun tidak menutup kemungkinan kalau keajaiban itu terjadi, pasien bisa sembuh total. Yang pasti kami akan selalu berusaha semaksimal mungkin. Jelasnya sedetail mungkin supaya Saka bisa menelan semua info dan melakukan yang terbaik untuk istrinya itu.